Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proyek kedua saya tentang Cyber Physical System dengan judul Sensor Data Menghitung Jumlah Orang Masuk ke Dalam Ruangan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Irati Anggini Rega Putri dengan NPM 227530056 dari Prodi Manajemen Informatika kelas 2B dengan mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Imam Asrowardi Eskom Mkom. Pada presentasi kali ini merupakan lanjutan presentasi pada proyek 1, di mana pada proyek 1 kita telah membahas tentang conceptual design dari Cyber Physical System tentang sensor data menghitung jumlah orang masuk ke dalam sebuah ruangan. Kemudian pada proyek kedua kali ini, saya akan membahas tentang physical model atau model fisik dari sensor data menghitung jumlah orang masuk ke dalam sebuah ruangan. Baik, sebelum kita membahas lebih mendalam, kita perlu tahu dulu apa itu physical model atau model fisik pada suatu sistem basis data. Jadi, physical model atau model fisik merupakan suatu konsep bagaimana deskripsi detail data disimpan dalam sebuah komputer. Jadi, physical data itu merupakan level rendah atau low level yang mendekati ke data sebenarnya. Dalam physical model, menjelaskan definisi yang meliputi nama atribut. Ada juga tipe data seperti integer ataupun varchar yang digunakan dalam data tersebut, serta size ataupun ukuran dari data tersebut. Kemudian dalam physical model ini data diimplementasikan dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan juga kolom. Nah, sebelum kita lanjut, ketika kita mengonsepkan suatu conceptual design, kita merubah menjadi physical model. Itu ada beberapa istilah yang akan berubah. Yang pertama itu ketika dalam model konseptual, entitas akan berubah menjadi tabel ketika dalam physical model. Nah, yang kedua ada atribut. Ketika kita implementasikan dalam physical model, maka akan berubah menjadi kolom. Instan akan berubah menjadi baris. Unique identifier atau UID akan berubah menjadi primary key dalam physical model. Selanjutnya relasi akan berubah menjadi foreign key dalam physical model. Selanjutnya kita bahas lagi perubahan fisik dari konseptual design menjadi physical model. Sebelumnya ketika kita membuat konseptual design itu kita membuat beberapa entitas. Nah, di sini adalah beberapa entitas yang sudah saya buat pada proyek pertama sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini adalah salah satu entitas jaringan. Ketika di model konseptual, maka bentuknya adalah seperti yang kotak biru ini. Itu terdiri dari beberapa atribut seperti atribut ID jaringan, nama jaringan, dan lokasi jaringan. Kemudian kita implementasikan ke dalam bentuk fisik ataupun model fisik, dia akan berubah menjadi seperti bentuk tabel di bawah ini. Di sini entitas jaringan berubah menjadi tabel jaringan atau kita singkat menjadi jar yang memiliki beberapa kolom yaitu key type, optionality, dan column name yang memiliki beberapa atribut seperti ID jaringan, nama jaringan, dan lokasi jaringan. Nah, dalam entitas jaringan, di sini ID jaringan pada entitas jaringan itu sebagai UID dari entitas tersebut. Nah, ketika kita implementasikan ke dalam bentuk fisik, maka ID jaringan akan berubah menjadi primary key yang bersifat mandatory. Selanjutnya, nama jaringan dan lokasi jaringan juga memiliki optionality yang mandatory. Selanjutnya ada entitas ruangan. Di entitas ruangan ini memiliki beberapa atribut juga seperti ID ruangan, nama ruangan, lokasi, dan gedung. Nah, ketika kita implementasikan dalam bentuk physical modelnya berbentuk seperti tabel ruangan yang kita singkat menjadi RGN yang memiliki key type-nya primary key sebagai ID ruangan sebagai primary key,
dan nama ruangan serta lokasi dan gedung juga bersifat mandatory pada optionality-nya. Selanjutnya, di sini saya membuat relationship mapping atau hubungan atau relasi. Di sini dalam bentuk konseptual seperti gambar yang di atas itu berbentuk entitas yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Di sini relasinya adalah many to one antara jaringan dengan ruangan. Nah, ketika kita rubah menjadi model fisik, dia akan berubah menjadi bentuk tabel seperti di bawah ini, di mana entitas jaringan menjadi tabel atau kita singkat jar, dan entitas ruangan menjadi tabel ruangan yang kita singkat RGN. Nah, di sini sedikit ada perubahan yang bisa kita lihat, di mana di sini terdapat origin key pada tabel jaringan, yang merupakan pengertian dari relasi pada bentuk konseptual yang berubah menjadi model fisik. Di mana di sini terdapat origin key di tabel jaringan karena ID ruangan yang bersifat primary key di tabel ruangan. Nah, karena jaringan dan ruangan memiliki relasi, maka ID ruangan pun yang merupakan primary key akan berpindah ke dalam tabel jaringan, dan di sini sifatnya adalah sebagai origin key yang bersifat mandatory. Selanjutnya ada entitas sensor yang memiliki beberapa atribut. Selanjutnya berubah menjadi model fisiknya menjadi tabel sensor atau kita singkat SNR. Di sini di mana ID sensor bersifat mandatory yang sebagai primary key. Selanjutnya nama sensor, tipe sensor, dan lokasi yang bersifat nama sensornya bersifat mandatory, sedangkan tipe sensor dan lokasi bersifat optionality. Selanjutnya hubungan antara sensor dengan ruangan yang memiliki relasi many to one. Di sini ada perubahan juga yang bisa kita lihat dari tabel sensor ke tabel ruangan, di mana ID sensor akan menjadi origin key pada tabel ruangan. Selanjutnya ada entitas database dengan beberapa atribut seperti ID database, nama database, waktu dan jumlah. Dalam bentuk physical modelnya seperti tabel database tersebut yang disingkat DB. Di sini ID database sebagai primary key yang bersifat mandatory. Selanjutnya ada nama database dan waktu juga yang bersifat mandatory. Dan jumlah di sini bersifat optionality atau dilambangkan dengan O. Selanjutnya entitas memiliki atribut ID orang, nama orang, dan gender. Ketika kita implementasikan dalam model fisiknya seperti tabel ini, di bawah ini tabel orang atau kita singkat ORG. Nah, di sini ID orang sebagai primary key yang bersifat optionality-nya bersifat mandatory. Selanjutnya nama orang dan gender optionality-nya bersifat mandatory juga. Nah, di sini saya punya relationship mapping lagi antara hubungan sensor ke database, hubungan database ke orang. Nah, dari sensor ke database di sini relationship-nya yaitu one to many. Selanjutnya dari database dan dengan entitas orang itu hubungan relationship-nya adalah many to many. Sehingga dari hubungan orang ke database ini menghasilkan relation baru, yaitu yang saling berhubungan antara ID database, ID orang, dan ID sensor yang bisa kita lihat pada model fisik di bawah ini. Bentuk jelasnya kita bisa lihat pada relationship mapping di bawah seperti tabel di bawah ini, di mana pada tabel orang yaitu ID orang akan menjadi origin key pertama, selanjutnya ID database akan menjadi origin key kedua, dan ID sensor akan menjadi origin key ketiga. Sini akan menghasilkan relationship baru. Di sini saya akan memberi nama tabelnya menjadi sensor data atau kita singkat SRD. Dimana di sini masing-masing origin key-nya bersifat mandatory dan juga ada kolom lokasi yang bersifat optionality.
Untuk bentuk lebih jelasnya, pada physical model bisa kita lihat pada gambar tersebut, yang dimana antara entitas yang satu dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Menjadi di sini lebih jelasnya lagi, kita menggunakan pada ID jaringan itu kita menggunakan tipenya apa, yaitu integer, dan pada nama jaringan serta lokasi jaringan itu menggunakan char. Bisa dilihat juga pada entitas yang ruangan, database, dan sensor. Baik, mungkin itu saja presentasi saya tentang proyek kedua saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.